Selamat pagi semuanya. Hai anak-anak SD Pelangi Jimbaran, bertemu kembali di channel SD Pelangi Jimbaran. Pasti anak-anak semua sudah siap ya untuk belajar di rumah untuk hari ini. Dan sebelum kita mulakan pelajaran kita, ayo bukunya disiapkan dulu, buku tulis, pensil, dan alat-alat peralatan lainnya. Oke, kalau sudah semua, baik, sekarang silakan menyimak materi pelajaran yang akan ditayangkan dalam video berikut ini. Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya, tentunya kabar kalian dalam keadaan sehat selalu. Ibu selalu doakan kalian dalam keadaan sehat selalu ya nak ya. Nah, Ibu berharap semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa kembali belajar di sekolah, bisa bertemu dengan Ibu dan kita akan belajar dengan senang hati. Walaupun belajar di rumah, kalian harus tetap semangat ya sayang ya. Oke? Nah, di pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan subtema ketiga, pembelajaran ketiga. Sebelum itu, tunggu dulu. Buku temanya, alat tulisnya, buku tulisnya siapkan di samping kalian masing-masing. Nah, Ibu akan mulai menjelaskan isi dari subtema 3 pembelajaran ketiga. Nah, sekarang anak-anak bisa buka halaman 76. Ya, halaman 76. Lihat, halaman 76. Oke, halaman 76 ya sayang. 76, silakan kalian buka 76-nya. Nah, kita akan menjelaskan, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan ikan. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan ikan. Yang kita akan bahas adalah pertumbuhan dan perkembangan spesies ikan. Lebih spesifik lagi, ikan ya. Di situ sudah dijelaskan dari bacaan ikan badut. Nah, kita akan menjelaskan tentang ciri-cirinya pertumbuhan dan perkembangan ikan badut itu sendiri. Ya sayang ya. Di sini juga ikan badut mempunyai alat pernapasan, yaitu tetap kalau ikan itu menggunakan insang. Alat pernapasannya itu insang. Alat pernapasan ikan badut itu adalah insang. Ikan badut termasuk hewan pemakan tumbuhan dan daging. Tumbuhan dan daging. Kok bisa ikan itu makan daging? Bisa, karena ikan badut antara lain makanan ikan badut itu antara lain misalnya kalau tumbuhan itu contohnya seperti zooplankton dan alga-alga kecil di laut. Nah, dan biasanya daging itu ikan-ikan yang sudah mati. Itu biasanya dimakan kalau dagingnya itu oleh ikan badut. Jadi ikan badut itu juga banyak hewan pemakan tumbuhan dan juga bisa dikatakan pemakan daging. Ikan badut pastinya kalau namanya ikan bertelur, berkembang biak dengan cara bertelur. Itu ikan. Kalian harus tahu ya, kalau ikan itu berkembang biaknya dengan bertelur, sayang. Setelah ikan badut bertelur, ini kita akan belajar metamorfosis dari ikan atau daur hidup ikan badut. Silakan perhatikan gambar yang sudah ada di buku. Ini namanya daur hidup ikan. Pertama, ikan tersebut akan menjadi telur. Ya kan?
telur akan menetas menjadi larva. Coba dilihat di sini, larva. Ya sayang, larva. Ini larvanya di sini. Habis larva ikan, anak ikan badut. Habis itu sudah menjadi anak, dia akan tumbuh muda. Ikan badut muda. Setelah itu dia akan menjadi ikan badut dewasa. Itu namanya metamorfosis atau daur hidup ikan badut. Atau bisa dikatakan daur hidup ikan. Oke, ingat, bertelur, habis telur, larva. Ya, larva bukan lava. Beda nanti maknanya. Kalau lava itu gunung meletus nanti, masih di atas, belum turun. Kalau udah turun namanya lahar. Kita cara pengucapan dan penulisan berbeda. Ini larva. Habis larva, anak ikan badut. Anak ikan badut masih kecil-kecil berarti anaknya. Habis itu dia tumbuh muda. Ikan badut muda. Setelah itu dia akan menjadi ikan badut dewasa. Itu namanya daur hidupnya. Nah, ukuran tubuh ikan badut pun bertambah. Pastinya namanya ikan badut pun juga sama seperti kalian juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pastinya sama, dia juga akan mengalami secara bentuk tubuhnya juga akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhannya dia akan semakin besar, perkembangannya dia akan semakin berisi. Itu yang harus kalian pahami di sini. Itu yang dinamakan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan badannya semakin panjang, semakin besar. Perkembangan badannya itu semakin berisi, ada isinya. Berarti dengan kata lain kalau kalian berpikirnya ini berarti berisi itu gemuk ya Bu. Bisa seperti itu. Bisa kalian logikanya kalau ini ya bagus itu. Anak-anak bisa memahami istilah itu. Kalau perkembangan berarti berisi, agak gemuk, agak berisi itu gemuk kalau istilah kalian ya. Tapi itu yang namanya disebut perkembangan. Tubuhnya berisi. Nah, kemudian ikan badut muda tumbuh dan berkembang menjadi ikan badut dewasa. Setelah mengalami proses itu, dia akan mengalami dewasa. Dewasa itu contohnya seperti apa Bu? Kalau di manusia, seperti Ibu Butika, seperti mama kalian itu dewasa. Bisa berkembang biak. Nantinya ikan badut dewasa itu akan regenerasi dengan cara berkembang biaknya yaitu bertelur. Itu saya alur hidupnya, daur hidupnya ikan. Ikan badut pun siap untuk berkembang biak kan? Ibu sudah tahu kan di sini kalian? Kalau ikan badut, kalau sudah ikan badut dewasa, dia akan siap untuk berkembang biak. Berkembang biak tujuannya apa? Berkembang biak itu untuk memperbanyak keturunan biar tidak punah atau melestarikan populasinya, jenisnya, biar kalian tahu sampai sekarang masih ada ikan badut. Dia tujuannya untuk memperbanyak keturunannya biar agar tidak punah. Kalau tidak berkembang biak ya sudah tidak ada kehidupan alias tidak ada apa-apa, sudah mati. Atau dikatakan sudah tidak ada, punah. Ya, maaf ya, punah. Jadi tujuan berkembang biak adalah salah satunya untuk memperbanyak keturunan atau melestarikan keturunan. Itu tujuannya tujuan berkembang biak. Sama ikan badut itu juga makhluk hidup. Dia juga butuh makan. Ya, itu tadi
Dia juga bernafas juga karena makhluk hidup. Kalau tidak bernafas bukan makhluk hidup itu namanya. Harus kalian ingat itu. Kalau dia bernafas berarti dia membutuhkan udara untuk dia hidup, untuk dia kelangsungan hidupnya, melanjutkan kelangsungan hidupnya. Itu contohnya makhluk hidup bernafas ya. Dia juga membutuhkan makan, juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Itulah sayang kunci atau ciri-ciri dari makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan. Itu ciri-cirinya seperti itu ya. Kalian bisa membuka buku kalian kembali atau anak-anak bisa membuka channel YouTube pembelajaran subtema ketiga, pembelajaran ketiga. Bisa kalian buka tentang penjelasan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan ikan. Ya, terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa sayang. Bye-bye. Nah, bagaimana anak-anak hari ini? Sudah menyimak pembelajaran untuk hari ini? Semoga semuanya bisa dipahami ya. Dan jikalau masih ada yang belum dipahami, silakan diputar ulang di channel SD Pelangi Jimbaran. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat, dadah.